Ayo, selamat datang, selamat masuk. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, lancar semuanya. Lancar ya, aman ya berarti. Akhir-akhir ini kesibukannya apa kalau boleh tahu? Sibuk kuliah, sibuk nugas, persiapan UTS juga. Oh, lagi UTS ya berarti Iya. sekarang. Oke. Susah nggak UTS-nya? Ya lumayan lah. Oh, lumayan. Oke. Kalau boleh tahu, mbaknya dari jurusan apa? Aku dari pendidikan tata busana. Oh, pendidikan tata busana. Oke, kalau boleh tahu, nama lengkapnya siapa mbak? Alia Beauty Sabila. Oh iya, aku Asma. Boleh panggil mbak atau ibu juga nggak apa-apa. Iya. Oke, mbak Alia ya. Ya. Sebelum itu tadi kesini sama siapa? Sendirian aja sih kebetulan. Ya. Lancar atau macet? Jalan kaki sih, jadi lancar-lancar aja. Oke, jalan kaki udah lancar-lancar aja. Oke. Berarti aman ya kesini ya. Aman. Terus juga emang udah teratur gitu kan kesini, udah terencana istilahnya. Betul. Oke. Sebelum kita mulai, di sini aku mau bilang kalau di sini tuh kayak percakapan kita tuh bersifat rahasia. Nah, kamu juga kayak bisa bebas menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan. Dan kita tuh bakal sekitar 30-45 menit. Aman kan? Aman. Aman, oke. Kita tuh di sini kayak mengedepankan aspek kerahasiaan. Jadi, Mbak tenang aja, semisal mau membicarakan hal-hal yang kayak bersifat pribadi, karena saya tidak akan membocorkannya. Oke, selanjutnya ada hal yang mau kamu ceritain lebih dulu nggak sebelum kita masuk ke permasalahan? Jadi kayak akhir-akhir ini tuh aku boros banget gitu, nggak bisa mengontrol pengeluaran uang sehari-hari. Oke. Jadi kayak lagi sering ngerasa boros gitu ya. Oke, kalau boleh ceritain sedikit dong apa yang membuat kamu kayak merasa pengeluarannya banyak banget nih akhir-akhir ini gitu. Kalau akhir-akhir ini sih karena tugas ya, karena tugas. Terus yang kedua karena aku sering di luar sih, belajar bareng teman-teman gitu, kadang diajak jajan, diajak makan gitu, jadi nggak bisa kekontrol. Yang seharusnya hari ini pengeluarannya sekian, jadi malah nambah karena hal-hal yang tidak terencana itu. Oh, jadi kayak sering kayak nongkrong sambil nugas gitu ya istilahnya Iya. sama teman-temannya. Jadi kayak suka nggak nyangka gitu. Betul. Saya dulu juga gitu kok. Jadi nggak apa-apa banget. Saya bisa memahami hal itu. Terus kayak biasanya paling banyak itu untuk keperluan apa aja? Biasanya kalau akhir-akhir ini sih buat makan dan jajan sih. Karena kalau tugas sebenarnya kalau gitu-gitu kan nggak begitu banyak mengeluarkan duit sih sekarang. Ya paling mentok-mentok ngeprint aja sih ya gitu. Tapi karena sering jajan sama makan di luar itu sih yang jadi pengeluaran terbanyak di akhir-akhir ini. Oh, berarti yang paling banyak jajan itu. Oke. Betul. Kalau buat tugas tetap keluar tapi nggak banyak. Iya, akhirnya sebenarnya nggak banyak keluar buat tugas sih. Oke. Gimana perasaan kamu pas sadar kayak waduh ternyata pengeluaran lagi kurang beres nih gitu? Kaget ya, kok bisa ya pengeluarannya sebanyak itu. Kayak awalnya udah diatur-atur banget nih, harusnya cukup nih buat 1 bulan, tapi ternyata ya kurang. Oke. Kalau dari Mbak Alia sendiri ada kayak pendapat gitu nggak kayak kira-kira penyebab utamanya ini kan jajan, terus kayak ada hal lagi nggak sana itu? Enggak ada sih. Berarti itu aja, buat makan aja. Oke. Kalau dilihat sebenarnya Mbak Alia ini itu pengeluarannya itu mungkin harus dimakan, tapi di luar itu kan juga ada pengeluaran lagi ya. Jadi sebenarnya ini karena banyak pengeluarannya, jadi bukan karena makan doang, bener nggak? Kayak buat selain itu ada kan pasti. Ada, tapi sebenarnya nggak sebanyak itu. Kayak apa ya, masih dalam batas wajar lah kalau untuk pengeluaran yang lain. Berarti Jajan yang itu yang lebih banyak. jajannya aja yang lebih banyak. Oke. Sebelumnya udah punya cara tertentu belum? Kayak aku mau coba ngatur uang nih, gini deh kayaknya caranya gitu. Udah pernah belum? Udah pernah sih, beberapa kali udah coba, tapi apa ya, kayak
tiba-tiba meninggalkan gitu, entah lupa, entah karena nggak bisa gitu. Jadi kayak balik lagi ke kebiasaan. Oke, berarti lebih ke kayak apa? Lebih kayak karena lupa atau karena kebiasaannya tuh udah berganti? Kadang karena lupa, kadang karena keadaan juga yang nggak bisa melakukan hal itu. Oke, paham. Kalau dari yang aku dengar ya, mungkin sebenarnya kalau dari yang saya dengar mungkin sebenarnya kamu ini punya banyak keperluan gitu kan. Sebenarnya mau hemat cuman karena beberapa keperluan dan kayak hal-hal tak terduga gitu ya. Jadi kayak wah ternyata aku boros nih arahan ini gitu. Berarti kayak banyak hal-hal yang gak terduga gitu ya, terutama buat tadi jajan karena nugas gitu ya. Oke. Nah, menurut kamu cara yang tadi yang kamu itu yang kayak pernah kamu rencanakan sebelumnya itu cukup efektif gak? Kalau untuk dalam apa ya jangka waktu pendek gitu cukup efektif sih. Efektif? Iya. Oke, Kalau lagi nggak ada rencana nggak kemana-mana tuh menurut aku lumayan efektif sih. Jadi sebelumnya udah pernah diterapkan? Nah, Oke. Itu dalam jangka waktu lama atau sebentar? sebentar. Tapi efektif? Iya, Nggak apa-apa. lumayan. Udah bagus itu, cukup efektif soalnya. Ya. Oke, terus kalau dipikir-pikir lagi, kamu kayak sulit menolak ajakan temen nggak? Iya. Iya, aku bisa ceritain itu Iya. contohnya gimana? Kayak misalnya lagi tugas, lagi jam tugas bareng, abis itu ada yang ngajakin entah beli apa, entah mau ngajak beli ini beli itu gitu. Jadi kayak susah gitu nolaknya kayak ayo aja gitu. Ayo aja gitu. Padahal itu bukan apa ya, bukan kepentingan juga, tapi karena diajak jadi kayak ayo deh. Oke. Jadi Mbak sendiri itu sebenarnya sadar gitu. Itu sebenarnya nggak penting-penting banget tapi ayo deh gitu. Betul banget. Bisa itu karena jenuh atau emang karena pengen aja? Karena diajak nggak bisa nolak itu. Ya, jadi kayak nggak enak nolak. Oke. Lebih ke nggak enak gitu ya. Oke. Terus misalnya nih kamu punya keinginan pengen banget hidup kamu lebih seimbang gitu kan. Terus habis itu pengen juga lebih teratur. Tapi keadaan kamu saat ini tuh lagi kayak agak boros-borosnya gitu. Menurut kamu bisa tetap seimbang nggak di saat-saat kayak gitu? Aduh agak susah ya. Tetap seimbang. Maksudnya gini, misalnya kan kamu sekarang masih menjalankan hidup dengan normal gitu kan. Di balik itu mungkin ada sesuatu yang kayak bisa bikin kamu tetap bertahan di perantauan. Kayak kamu nugas sambil itu tadi kan jalan sama teman-teman, tapi kamu juga pengen gaya hidup yang lebih teratur. Nah, kira-kira kamu ada kayak buat nahan diri gitu nggak? Biar kayaknya ini bisa nih buat kayak hidup aku seimbang gitu. Mungkin dari menolak ajakan teman atau kayaknya hari ini stop jajan atau buat lebih seimbang. Kayaknya bisa sih itu. Lebih ke Menolak. mencoba menolak. Sadar diri dulu deh. Oke. Udah banyak pengeluaran. Nolak tipis-tipis nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, masih bisa lah ya nolak Ya, tipis. bisa. Terus lagi, menurut kamu dari mengatur keuangan ini apa hal yang paling penting? Hal yang paling penting tuh Mengontrol diri ya, mengontrol diri. Oke. Selain itu ada lagi atau? Jadi mengatur keuangan nih, misalnya selain itu kan kamu kan ada kayak kontrol diri gitu, mungkin kayak menabung atau kayak hal-hal yang itu dari keuangan ini. Setelah kamu dikirimin orang tua gitu, hal penting apa yang kayak kamu bakal lakuin sebelum kamu memakai uang itu untuk keperluan-keperluan? Misalnya kayak kamu habis ditransfer nih sama orang tua, terus kayak hal penting itu tuh yang menurut kamu tuh penting gitu sebelum dilakuin sebelum pengeluaran lain. di ini sih kayak di budget gitu. Oke. Harusnya untuk makan segini, untuk tugas segini, untuk sekolah segini. Jadi udah ada budgetnya sendiri sebenarnya. Harusnya sebenarnya itu sudah ada. Oke. Cuma kadang suka bablas aja gitu. Bablasan ini secara sadar atau tidak sadar? Kadang dua-duanya. Keduanya berarti ya. Oke. Lebih banyak ke Mbak ini merasa lebih banyak kesadarannya atau tidak sadar?
nggak sadar sih. Nggak sadar Nggak ya? sadar sih dalam artian kayak udah lupa gitu pengeluaran hari ini berapa, tapi karena ya itu karena entah diajak atau karena sesuatu lain jadi kayak ya udahlah. Habis itu kayak oh udah keluar banyak gitu ya. Terus kamu ada harapan tersendiri nggak bisa kamu kayak udah bisa disiplin gitu? Kayak apa yang kamu harapkan semisal kamu udah lebih disiplin dalam mengatur keuangan? Bahasa sedang bisa mengatur keuangan. Ya kalau udah bisa mengatur keuangan udah konsisten aja sih, karena kalau udah bisa sekali kan harusnya Kesananya selanjutnya bisa iya, ya. oke. Lebih konsisten terus dipertahankan dan ditingkatkan sih seharusnya gitu ya. Berarti konsisten diri gitu. Terus nilai atau prinsip apa yang menurut kamu bisa membantu kamu lebih bijak mengelola keuangan? Prinsip buat menjaga diri. Ya, prinsipnya contohnya? Ya kayak hari ini pengeluaran makan segini gitu, sama Oke. tugas segini. Jadi kalau udah segitu harusnya bisa nolak sih. Oh berarti Ajakan lain gitu. mengatur untuk lebih bisa nolak lagi gitu ya. Iya. Terus selanjutnya gimana perasaan kamu kalau misalnya kayak kamu udah paham ternyata kamu boros gitu? Perasaan kamu gimana? Agak menyesal. Oh cukup menyesal sebelumnya. Iya, Oke. menyesal. Selain itu ada nggak kayak hal yang mau kamu ceritain kayak oh ternyata pas aku boros tuh gini gitu? Setelah kamu sadar kamu boros? Setelah sadar kalau boros, jadi kayak bingung gitu. Mana uangnya gitu? Iya kayak aku udah mengeluarkan apa aja ya minggu ini kok udah habis aja gitu uangnya. Lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin merasa ini nggak sih kayak waduh ternyata hari ini boros juga gitu. Iya. Itu terjadi secara berulang atau sekali 2 kali? Berulang Berulang. kayak Ada kayak kayaknya besok mau berubah deh. Ada nggak? ada sih. Ada. Tapi udah perlu diterapkan dalam seminggu. Sudah pernah tapi kadang suka kembali lagi gitu. Oke. Tapi berarti udah pernah diterapkan berarti. Nah, Itu tergantung ini nggak, misal kalau nugas kan mungkin itu susah ditolak ya karena kan sekalian tugas kelompok. Nah kalau bisa teman ngajak gitu, nah kamu udah kayaknya aku mau berubah deh, itu bakal diterapkan nggak? mungkin kalau kedepannya bakal diterapkan. Nah oke, berarti udah ada rencana ke depannya ya. Sebelumnya berarti belum coba. Belum sih. Kalau untuk menolak sih belum, baru kayak ya udah menjaga diri aja dulu. Tapi Berarti- kalau nolak orang tuh masih belum bisa. Misal diajak sama temen kamu udah ada kayaknya kalau aku diajak terus kayak makan gitu yang hangout terus makan. Kayaknya keluarnya segini aja deh, ada nggak kayak gitu? Kayak, temen-temen beli ini enggak deh, kayaknya aku keluar segini aja deh gitu. Ada sih, ada pemikiran kayak gitu. Tapi dilakuin. Beberapa kali dilakuin. Oke, sebetulnya berarti udah bisa kan Iya. mencatat kayak gitu, cuman kurang konsisten aja sama penguatannya aja ya. Oke, terus selanjutnya dari semua yang udah dibicarain ini, hal apa yang paling kamu sadari dari diri kamu sendiri dari sikap boros ini? Kayak mungkin tadi kan yang aku bilang sebenarnya kamu udah bisa menjatah. Nah, apalagi hal itu yang kamu bisa sadari dari diri kamu? Aku belum bisa konsisten. Nah, itu oke, Iya. bisa konsisten. Terus Konsisten, nggak enakan. gak enakan, itu poin pentingnya ya. Iya. Oke, terus ada lagi nggak selain itu? Itu aja sih, mungkin baru ngerasa itu aja sih sejauh ini. Kurang konsisten sama nggak enakan Enakan. itu ya tadi ya. Oke, terus sebenarnya tuh kamu tuh dengan kamu udah sadar hal itu tuh udah bagus banget. Karena kedepannya untuk evaluasi tuh kamu udah menyadari apa nih yang seharusnya lebih dievaluasi lagi gitu. Terus kira-kira kamu udah ada langkah kecil nggak untuk minggu ini? Untuk minggu ini rencana ya. Iya. Ada, tapi nggak tahu sih udah bakal bisa diterapin apa enggak. Tapi udah tahu kayaknya saya bakal ngapain. Iya. Nah, itu udah bagus mbak, meskipun kita belum tahu terrealisasikan apa enggak ya. Tapi itu udah bagus karena kita udah coba menyusun
langkah-langkah apa yang bakal kita lakuin. Nah selanjutnya ini sebenarnya kayak aku percaya banget. Sebenarnya saya percaya banget kalau misalnya Mbak Alia ini nanti sebenarnya tuh bisa ngatur keuangan, cuma dari penguatan dirinya aja. Terus kayak mulai apa tadi yang perlu dievaluasi dari Mbak Alia tadi? Konsisten. Iya, lebih konsisten lagi dan mengurangi rasa nggak enak gitu ya. Oke, terus sebenarnya tuh perubahan itu nggak ada yang instan, tapi saya percaya bahwa Mbak Alia tuh bisa melakukan perubahan ini ya, secara konsisten gitu, secara lebih lagi. Gimana kalau kita bikin catatan pengeluaran? Boleh? Boleh. Kalau misalnya nanti kita bikin, mau dari Mbak Alia atau dari saya yang bikin daftar mencatat keuangan? Kayaknya nanti aku coba susun dulu deh. Aku coba daftar sendiri dulu. Nanti kira-kira itu tepat nggak ya gitu. Oke, berarti nanti coba susun sendiri dulu, nanti baru ditanyakan lagi ke saya gitu Iya. ya. Oke. Terus ada rencana nggak setelah sesi ini berakhir mau ngapain? Mungkin habis ini melanjutkan aktivitas ngegas lagi. Ngegas lagi Iya. gitu, sambil belajar bikin ini ya catatan pengeluaran tadi ya. Evaluasi. Oke. Evaluasi diri bener itu bagus itu evaluasi diri. Sama langkah kedepannya mau ngapain juga bagus. Gimana kalau minggu depan kita coba lihat catatan pengeluaranmu udah baik atau belum? Boleh? Ya boleh, oke. Nanti saya tanyakan lagi ya buat evaluasi selanjutnya. Saya mengkontak Mbak Alia lagi. Oke, selanjutnya mau dibuatin paduan sederhana untuk catatan pengeluaran ini? Iya boleh. Boleh. Butuh panduan sih. Oke. Buat nanti berarti Mbak Alia kan bakal bikin catatan ya. Nanti saya kirimin dulu panduannya, baru nanti Mbak Alia bisa buat catatan pengeluarannya. Iya. Sip. Menurut Mbak Alia, apa sih yang paling penting dari sesi ini? Dari sisi ini yang paling penting bisa evaluasi diri sih. Bisa lebih paham gimana mengatur ini semua gitu. Oke, dua hal itu ya. Ada lagi yang mau ditambahin atau gimana? Ini udah sih. Udah. Dari sesi konseling kita kali ini, Mbak Alia mau bahas sesuatu lagi atau menanyakan sesuatu lagi nggak? Sebenarnya cukup sih. Sudah cukup. Oke. Berarti cukup ya. Untuk kesimpulan saya coba simpulkan lebih dulu. Mbak Alia ada masalah dari pengeluaran. Nah, terus habis itu berdasarkan evaluasi tadi, Mbak Alia itu merasa kurang konsisten. Terus juga kayak agak nggak enakan gitu ya tadi untuk menolak. Sama satu lagi tadi apa? Kurang konsisten, agak nggak enakan. Terus juga kayak lebih teratur lagi ya tadi ya. Oke, berarti kedepannya Mbak Alia sudah bisa menemukan cara kayak mulai mengatur tahapan untuk lebih konsisten. Terus belajar menolak ajakan teman itu tadi ya. Tapi Mbak Alia udah siap kan buat belajar menolak ini? Iya siap. Siap. Nanti perubahan selanjutnya bakal saya tanyakan lagi gitu. Udah siap kan? Nah selanjutnya lagi bakal lebih teratur lagi dengan kayak membudget pengeluarannya berapa gitu setiap minggu. Oke. Berarti cukup ya sesi konseling kita kali ini. Iya. Oke. Untuk kedepannya Mbak Alia mau lanjut ini selesai di sini atau mau lanjut tahap selanjutnya konseling? Mungkin bisa lanjut ya. Ya, untuk evaluasi selanjutnya ya, evaluasi tahap ini ya. Iya. Oke, mungkin tapi untuk sesi konseling ininya kayaknya permasalahannya udah selesai ya, lebih ke evaluasi ini aja apa tadi catatan pengeluaran ya. Berarti nanti selanjutnya Mbak Alia mau menanyakan catatan pengeluaran saja gitu, tahapan-tahapannya sudah betul atau belum gitu ya teman-teman selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Alia sudah menceritakan permasalahannya. Dengan datang ke sini tuh Mbak Alia udah keren banget karena pasti tuh kayak perlu effort juga kan untuk datang ke sini. Terus cerita untuk sebanyak ini juga saya tahu sebenarnya agak berat gitu kan, apalagi kayak kadang kan pengeluaran kita kan kayak pribadi gitu, tapi kayak Mbak Alia udah mau ceritain semuanya gitu, jadi kayak saya apresiasi banget sih Mbak Alia gitu. Tadi kan kesimpulannya juga udah saya buat ya. Terus saya juga tadi sangat mengapresiasi Mbak Alia, terima kasih banyak Mbak Alia sudah menceritakan ininya masalahnya.
Oke, selanjutnya berarti sudah cukup ya sampai di sesi ini saja. Oke, kalau begitu kita tutup sesi kelasnya kali ini. Mbak Alia boleh melanjutkan kegiatan aktivitasnya. Selamat tinggal Mbak Alia.